Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam program Dialog Khusus bersama DPRD Kota Cilegon. Kali ini temanya terkait dengan optimalisasi peran DPRD dalam merealisasikan pembangunan daerah yang inovatif dan berdaya saing di Kota Cilegon. Telah bersama saya Bapak Haji Masduki SAG SH selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini temanya kita berbicara terkait dengan pembangunan daerah yang inovatif dan berdaya saing nih, Pak Wakil. Iya. Sekarang tuh segala sesuatunya harus inovasi. Katanya kalau nggak inovasi ketinggalan, Pak. Iya. Apalagi perkembangan saat ini teknologi, digitalisasi, handphone aja kayak sekarang nggak bisa tinggal. Kalau dompet ketinggalan tuh masih biasa aja. Tapi kalau handphone kayaknya balik lagi ya, Pak ya. Itu bagi orang-orang yang was-was. Kalau Pak Wakil gimana nih? Enggak. Wah, karena Itu orang-orang semuanya yang was-was. serba dalam genggaman katanya Pak Wakil ya. Iya. Ya M-banking, ya pekerjaan, semuanya tuh di handphone. M-banking saya baru bisa malah. Wah, Iya. malah justru ini ya Iya. baru-baru sekarang. Tapi baru bisa sebulan ini saya bicara. baru sebulan ini. Dan perlu diketahui saya juga baru megang HP Android itu setelah jadi dewan. Setelah jadi dewan, sebelumnya nggak pakai sosmed berarti ya Pak? Enggak, jadi saya orang gaptek lah. Kalau sekarang kayaknya udah jadi tuntutan Karena ya Pak? kebutuhan grup, ujungnya informasi. Nah Jadi, ini kelewat ya? informasi kelewat. Jadi kalau sebelum jadi dewan itu saya pakainya HP Nokia biasa itu. Iya. Yang belum ada WA. Yang belum ada WA apa, karena saya cenderung di lapangan. Jadi memang butuhnya cuma SMS Iya, dan juga telepon SMS gitu cuma ya? telepon, hanya tahu di mana gitu. Jadi nggak ada grup apa-apa. Setelah di dewan ternyata Setelah di nggak dewan bisa seperti ada itu. grup kegiatan DPRD di grup kan. Iya. Wah, iya. Akhirnya kita mengikuti. Nah itulah maksudnya, kita jangan tabu. Iya. Ya, karena sekarang itu era digitalisasi, era apa namanya, serba sosmed, serba Iya, apa, digital. makanya digital. Makanya akhirnya saya harus dituntut harus punya. Ini juga mengikuti perkembangan saat ini, Dan termasuk inovasi dia termasuk Pak. inovasi. Tapi yang nggak bagus-bagus juga HP saya juga. Dari periode pertama HP saya itu aja. Masya Allah, selama masih bisa berfungsi ya. Karena kepentingan komunikasi itu adalah yang penting bisa foto, ya kan? Terus WA, Iya. akses informasi ada. Ya, yang terkadang kan kadang-kadang kalau kita lihat hari ini memaksakan untuk mengikuti Tren, ya? tren. Harus yang serba terbaru. Harus serba terbaru. Padahal nanti kalau misalkan antara HP dengan pendapatannya lebih murah, yang dilihat adalah HP-nya, Iya. bukan orangnya. Bukan orangnya. Kalau hari ini biar masyarakat ngelihat orangnya. Betul. Yang paling penting kan ada kuotanya. Ya. Bagus-bagus ada kuotanya juga nggak percuma ya Pak Wakil ya. Nah, ini kembali nih Pak terkait dengan bagaimana bisa berdaya saing, kemudian juga bisa menumbuhkan rasa inovatif begitu ya. Karena memang di DPRD Kota Cilegon juga memainkan peran yang strategis ini dalam menyusun, mengawasi serta menyelaraskan kebijakan pembangunan dan juga mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk jadi penyambung lidah istilahnya begitu ya. Bagaimana aspirasi tadi kemudian disampaikan ke eksekutif begitu. Sejauh ini seperti apa sih Pak penyambung lidahnya ini? Apakah juga banyak begitu aspirasi dari masyarakat? Ya, Mbak Ratu Fitri, ya pemirsa juga. Jadi gini, kita selaku wakil rakyat, DPRD itu kan kumpulan orang-orang politik. Karena nggak bisa jadi anggota dewan kalau tidak gabung dalam partai politik. Maka anak muda hari ini yang emang menjadi bahan rebutan partai politik lah ya. Iya. Dan anak muda juga jangan tabu dengan persoalan-persoalan perkembangan politik. Karena bicara apapun itu politik adalah kumpulan orang-orang yang emang berbicara dengan arah politik, kebijakan. Buat apa kita berpolitik? Yang pertama adalah bagaimana kita berbicara mampu ke depan itu mengintervensi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Ya. Tadi bahasa penyambung lidah ya, karena kami ini adalah
delegasi daripada masyarakat dapil kita dalam hal ini, makanya di DPRD itu ada tahapan regulasi yang disebut dengan reses setiap 3 bulan sekali. Iya. Di dalam reses itu adalah bagaimana kita menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, hal ini yang menjadi sesuatu yang asik. Saya memahami politik itu sebagai seni. Ketika menjadi seni, akhirnya instrumen politik dijadikan seperti satu bentuk irama kita membuat lagu atau mendengarkan lagu. Cara menyampaikan aspirasi, kalau dengan menggunakan seni dan kita jiwai, maka itu masuk argumentasi-argumentasi kita di dalam pemerintahan. Ya. Contoh misalkan, kita pengen mengusulkan program pembangunan jalan. Ini kan butuh seni penyampaiannya. Tidak bisa, Pak bangun itu ya, nggak bisa. Harus ada seni komunikasi dalam politik. Karena tugas DPRD itu yang tadi disebutkan memiliki tupoksi, yaitu adalah penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Dalam konsep penganggaran ini DPRD memiliki peran penting. Gitu. Seperti apa contohnya? Karena di DPRD itu tadi itu ada beberapa alat kelengkapan dewan. Ada badan anggaran, ada badan musyawarah, ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Nah, ada badan kehormatan dan ada Bapemperda. Bapemperda itu yang bertugas tentang legislasi, konteks perundang-undangan. Nah, politisi itu adalah kita di DPRD. Kalau saya meyakini bahwa bagaimana kita mampu menyampaikan argumentasi kita dalam konteks memperjuangkan aspirasi masyarakat, ini seninya asik. Seninya asik, Mbak. Seninya asik. Dan ketika ini diterima oleh eksekutif menjadi satu bentuk program, kita ada kepuasan. Kita ada kepuasan di situ. Makanya seni politik adalah sama seperti kita menikmati irama musik. Itu. Maka politik adalah bagian daripada seni. Ada unsur seninya. Politik adalah, kami DPRD adalah kumpulan-kumpulan orang politisi. Di dalam politisi itu ada harus memiliki jiwa bagaimana mengorkestrasi ya satu keinginan mengusulkan program kepada eksekutif, karena eksekutor itu ada di eksekutif, ada di wali kota dan wakil wali kota beserta jajaran OPD-nya. Itu eksekutor. Kalau kita itu adalah satu DPRD itu sebagai pengawasan tadi itu dan yang 3 tadi itu peranannya, maka ketika pembahasan apapun itu harus dibahas bersama dengan DPRD itu. Ini ada seninya ya. Seninya. Ini politik ini bukan suatu hal yang juga jadi antipati, bukan suatu hal yang perlu ditakuti. Justru kalau sudah passionnya, panggilan hati, malah justru asik begitu asik. Apalagi menyampaikan aspirasi dari masyarakat disambut baik dengan baik juga dari OPD maupun eksekutif. Akhirnya tuh kan ada kepuasan tersendiri. Bagaimana juga tersampaikan begitu ya aspirasi dari masyarakat. Dan sejauh ini kayaknya sudah 2 periode, artinya ini sudah alhamdulillah ya amanah dan kepercayaan dari masyarakat nih Pak Wakil. Alhamdulillah. Nah, ke depan mungkin, nah di sini bicara persoalan pembangunan tadi. Pembangunan itu adalah menjadi bentuk program kerja. Akan tetapi proses realisasinya harus mengikuti tahapan. Nah, tahapannya apa? Ada yang namanya regulasi musrembang kel, musrembang cam, musrembang kot, ya kan? Masuk dalam
RKPD, masuk ke WPAS, masuk. Nah, apa isinya? Itu kadang-kadang kita menganggap abai. Ada undangan musrembang, Ya. apa sih ini? Padahal itu adalah satu bentuk wadah Ya. untuk menyampaikan aspirasi. Ya, harus menyampaikan aspirasi. Maka di sini kepala daerah ya, harus memiliki inovasi kebijakan pembangunan. Nah, hari ini kita lihat inovasi kebijakan pembangunan wali kota yang priorisasi ini, lihat wajah kota Cilegon nih Ya. sedang dibuat indah. Ya. Ya, sedang dibuat indah karena dalam konsep beliau ini pemerintahan hari ini bahwa indah, dan itu juga saya sepakat juga di DPR. Makanya ketika sepakat tidak pernah kita membatasi, silakan monggo ya kan, karena itu adalah satu bentuk tadi itu inovasi kebijakan pembangunan yang untuk membuat refreshing masyarakat dengan murah ya. Orang daripada masuk kemana, lebih baik nongkrong aja di sana, taman sana Ya. Contoh sekarang lagi rame, orang banyak foto di Tugu Cilegon, nongkrong di Cilegon Juara, ya kan gitu. Ini kan salah satu bentuk inovasi kebijakan pembangunan. Nah, yang berdaya saing, nah ini juga yang bagaimana kita efek daripada kebijakan itu, pelakunya harus punya daya saing. Nggak bisa kita, daya saingnya apa maksudnya? Dibarengi dengan perangkatnya. Nah, perangkatnya apa yang dibutuhkan dalam hal ini adalah satu, tetap di dalam ini dikasih ruang. Nanti ke depan kita juga akan usulkan bagaimana taman-taman terbuka itu dibikinkan kayak bentuk digital sebagai bentuk pengetahuan atau perpustakaan di jalan. Sarana prasarananya, karena kita harus memiliki inovasi kebijakan pembangunan seperti itu. Ya. Gak bisa monoton, mengikuti perkembangan. Oh, saya aja ikuti perkembangan. Hari ini saya ikuti perkembangan. Iya. Kalau dulu terlalu asik kerja. Nah, ternyata seru juga ya seru mengikuti juga. perkembangan begitu ya. Kalau dulu saya kalau mau nabung itu kan harus antri, mau narik harus antri. Sekarang ternyata bisa sambil duduk sambil ini bisa. Kalau dulu masih manual, sekarang udah serba online ya, Pak Wakil ya. Iya, termasuk juga daerah pun juga harus mengikuti perkembangan. Dengan tadi ya inovasi dan juga bagaimana daya saing dari daerahnya sendiri. Ya. Kemudian bagaimana langkah dari DPRD Kota Cilegon untuk mengoptimalkan perannya dalam juga mendorong pembangunan daerah yang lebih inovatif? Ya. DPRD ngambil peran yang pertama adalah ketika OPD mau melakukan perencanaan pembangunan itu kan dibahas di DPRD juga. Ya. Ada tahapannya yaitu tahapan RKA namanya. Ya. Jadi masing-masing komisi 1 tentang pemerintahan, mitra komisinya itu mengekspos, membawa draftnya, ini rencana program kita ini. Rencana program kita misalkan terkait dengan pemerintahan ini. Nah, Komisi 2 bicara persoalan bagaimana program sosial, penanganan stunting, ya kan, penanganan sekolah-sekolah yang rusak, pembangunan infrastruktur baik rumah sakit yang pelayanan dasar maupun pendidikan, itu di Komisi 2. Bicara persoalan pemberdayaan perempuan, baik misalkan persoalan posyandu segala macam, itu berbicara tentang di BP3KB. Maka itu adalah mitra Komisi 2. Ya. Bicara persoalan ini, mitra Komisi 2 ada namanya RKA namanya. Ya kan? Yang ketiga misalkan Komisi 3. Komisi 3 misalkan OPD yang berpendapatan. OPD yang berpendapatan inilah yang mencoba apa sih inovasi kebijakannya supaya pendapatan ini bisa naik, supaya menopang pembangunan. Ya. Nggak bisa kita punya program pembangunan daerah itu besar sementara pendapatan kita tidak kuat, karena antara pendapatan dan belanja ini kan harus balance. Betul.
Ya, nggak bisa kita berbicara belanja, Pendapatannya. sumbernya nggak. Nah, maka di sini digali di Komisi 3. Nah, bicara persoalan lingkungan. Bicara persoalan lingkungan, itu kita di DPRD ini, di Komisi 4. Bagaimana lingkungan kita sehat apa tidak? Ya. Pengelolaan sampah kita udah bagus apa belum? Program kerjanya supaya emang bisa tetap melindungi masyarakat, industri bagus, tingkat udara tetap juga harus dijaga. Ya. Nah, ini bagaimana harusnya? Nah, yang harusnya, pemerintah daerah harus memiliki lab. Ini diusulkan oleh siapa? Oleh DPRD. Di dalam RKA, dibikin rekomendasi-rekomendasi. Nah, setelah itu DPRD memiliki peran bagaimana mensinkronkan program ini supaya memang sebelum ditetapkan. Maka ada rapat gabungan. Ya, rapat gabungan di DPRD. Nah, kemarin kita juga dalam melakukan rapat gabungan. Kita DPRD kemarin mendorong pendapatan itu harus naik gitu. Ya. Maka terjadilah kenaikan dari 900 di bawah 1 triliun jadi sekarang jadi 1,30 lah ya. Udah cukup luar biasa. Dari mana potensi pendapatannya? Nah, ini bicaranya Komisi 3. Nah, peran serta DPR dalam konteks pembangunan yang berinovatif itu kita cek juga kok pembangunannya ini masih nggak berdaya saing. Kenapa nggak berdaya saing? Karena semuanya sistem masih manual. Padahal misalkan di sekolah-sekolah harus serba digital hari ini. Ya. Bagaimana akan melahirkan murid yang berdaya saing? Sementara di sekolah juga belum disiapkan laboratorium tentang komputer. Fasilitasnya misalkan belum ada. Ya. Ya, komputerisasinya belum ini. Boro-boro anak ngerti tentang mengetik di laptop. Ya. Nah, maka di sini DPRD memberikan rekomendasi. Maka misalkan di sekolah A belum ada komputer. Ya. Di sekolah B perlu ada pembelajaran digitalisasi. Itu berdaya saing maksudnya. Konsep pembangunan yang berdaya saing adalah bagaimana menciptakan semuanya serba digitalisasi. Karena hari ini udah peran digital cukup luar biasa. Betul, ini masing-masing punya inovasi. Ya. Inovasi. Dari OPD-OPD-nya juga perlu juga berinovasi. Apa saja pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat pun juga bisa lebih optimal agar bisa lebih efektif dan juga efisien. Artinya penting sekali ya Pak Wakil ya sinkronisasi antara eksekutif dengan DPRD untuk menentukan arah pembangunan juga di Kota Cilegon. Ya, itu menjadi pondasi utama. Sinkronisasi tadi. Sinkronisasi ya. Itu. Maka konsep hari ini pemerintah itu berkolaborasi. Konsep kolaborasi itu kompromi untuk kepentingan masyarakat, bukan kompromi untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Ya. Ini, jadi kadang-kadang ditafsirkan berbeda. Kita harus harmonisasi untuk kompromi, bukan kompromi untuk kepentingan masyarakat. Itu, maka harmonisasi ini harus tetap dijaga. Jangan sampai DPRD ke ke selatan, ya kan? Ininya ke mana wetan kulon lah kalau bahasa Jawa. Nggak ketemu. Maka yang ada adalah gaduh. Betul itu yang tidak. Yang korban siapa? Masyarakat. Akhirnya realisasi pembangunan harusnya ini sudah terserap karena saling sandra tidak terserap. Harusnya penetapan APBD dilakukan, tidak ditetapkan. Ya. Bagaimana bicara persoalan belanjanya kalau gitu? Bagaimana OPD mau melakukan realisasi belanjanya? Kalau ini masih gaduh, APBD-nya belum ditetapkan. Maka demi supporting itu, DPRD kemarin aja kita tetapkan supaya cepat. Nanti kan evaluasi gubernur. Ya. Setelah evaluasi gubernur paling tidak di Januari, di pertengahan itu sudah proses belanja langsung terhadap masyarakat. Bisa langsung dibelanjakan supaya perekonomian di sekitar itu bisa langsung jalan. Nah itu. Jadi cepat ya. Ini juga untuk terkait dengan hal itu tadi. Kemudian bagaimana juga untuk memastikan ya Pak Wakil karena fungsi monitoring lagi. Bagaimana dengan program-program unggulan yang juga memang sudah dimiliki oleh wali kota dan juga wakil wali kota ini juga bersentuhan langsung pada masyarakat dan juga menjawab kebutuhan masyarakat. Ya. Yang kita lihat adalah bahwa DPRD sering melakukan juga sidak.
Sidak itu adalah memastikan bahwa program yang emang diusulkan, yang sudah dibahas oleh DPRD dan pemerintah itu dipastikan direalisasi. Ya. Jangan sampai misalkan gara-gara hambatan yang nggak besar ini tidak direalisasi. Ya. Atau makanya DPRD punya tupoksi itu, pengawasan itu. Mungkin pernah kita dengar masyarakat bahwa DPRD sedang melakukan sidak di A, di B, di C, di industri segala macam. Nah itu. Contoh misalkan kemarin terjadi meledak di salah satu perusahaan. Maka DPRD monitoring ke sana. Dan kalau misalkan itu juga, kita juga panggil juga ke DPRD, dibahas di namanya diheringkan antara pemerintah, pihak industri dengan DPRD. Duduk bareng begitu ya. Duduk bersama. Ada di sini. Ada di sini. Yang kedua juga karena ini adalah media komunikasi. Iya. Media komunikasi itulah peran serta namanya politik ya saya pahami sebagai seni berargumentasi, seni menyampaikan gagasan, seni memperjuangkan masyarakat. Maka hidup dengan seni itu indah. Ini balik lagi ke seni nih masalahnya ya. Nah kemudian Pak Wakil, ini kan berkaitan dengan digitalisasi yang tadi di awal kita sudah sebutkan. Ini perkembangan teknologi semakin terus berkembang, termasuk juga bagaimana inovatif, adaptif juga terkait dengan digitalisasi. Kemudian bagaimana DPRD Kota Cilegon juga mendorong pemanfaatan teknologi ini untuk mendukung inovasi pembangunan khususnya di pemerintah Kota Cilegon. Ya, yang tadi saya sebutkan bahwa pembangunan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Cilegon itu yang sifatnya inovatif dan adaptif ya. Adaptif. Maka hadir pembangunan di wilayah A jangan sampai menggusur usaha-usaha warga sekitar. Harus ada solusi. Iya. Harus ada solusi. Tawarkan solusi. Ya, jangan sampai demi kepentingan misalkan industri orang yang berdagang digusur, ya, tanpa dikasih solusi. Jangan sampai, padahal ini yang harus betul-betul dipikirkan baik-baik dampaknya. Makanya perencanaannya ini dibahas dengan DPRD. Iya. Dalam proses perencanaannya itu, contoh misalkan dalam konsep menangani banjir. Bagaimana kebijakan pembangunannya? Ya. Maka di situ perlu dia bikin kayak kolom. Nah, gimana tahapannya? Dan masyarakat juga harus mengerti karena tahapannya panjang kan itu. Satu proses perencanaan pembebasan lahannya, ininya bikin waduk kan gitu ya. Nah, ini juga harus paham. Yang kedua adalah yang di sana misalnya kekeringan contoh. Karena di sana itu emang rada susah kayak di wilayah Merak itu kan, di wilayah daerah sana lah ya, yang sering kita lihat kekurangan air segala macam. Maka inovasi kebijakan pembangunannya adalah yang berdaya saing itu harus menggunakan misalkan satelit, alat, di mana potensi air. Nah, ini mengikuti perkembangan itu di situ. Nah, tapi ingat, pembangunan juga harus jalan. Akan tetapi pelayanan dasar terkait dengan kesehatan, pendidikan harus jalan. Jangan sampai kita fokus ke pembangunan, kita lupa dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ya, saya juga menghimbau kepada kepala daerah hari ini bahwa monggo silakan bangun seindah mungkin perkotaan di Kota Cilegon. Tampilkan wajah Kota Cilegon ya. Ini kan menggunakan dana CSR. Tapi jangan mengganggu dana CSR itu yang tadinya misalkan program untuk bedah rumah. Nah, saya sudah sampaikan juga kepala cabang BJB kan hari ini kan ada CSR BJB. Monggo saya bilang DPRD silakan, akan tetapi jangan mengurangi alokasi pembiayaan CSR untuk yang berlangsung kepada masyarakat. Pembangunan itu penting, silakan. Tapi kalau misalkan tadinya sudah dialokasikan untuk
apa namanya, bedah rumah, untuk santunan sembako, untuk gara-gara ada arah kebijakan kepala daerah seperti ini ditinggalkan. Nah, ini salah. Nah, itu. Dan pembangunan itu tidak harus dibiayai oleh APBD. Disinilah inovasinya. Ada dana CSR juga. Ada dana CSR. Nah, justru sekarang yang sedang kemarin saya komunikasikan dengan CSR yang ada kayak Bank Jabar ya, BJB ya, itu adalah bagaimana di titik-titik sekolahan itu CSR-nya adalah lampu. Dan kita miris sekarang kalau lewat itu di depan sekolahan itu di depan gelap. Ya, dia lampunya kan di sana. Akan tetapi kalau di depan-depan titik-titik sekolahan itu di situ dibikin CSR-nya taruhlah dari Bank Jabar. Iya, penerangan ya. Penerangan jalan itu juga mendukung Cilegon Caang, ya kan? Salah satu pembangunan juga. Yang kedua adalah apa namanya? Sekarang penghasilan dari PNS yang nabung di situ itu besar juga. Wajar dong mereka juga menikmati penerangan jalan. Iya. Nah, kemarin saya sampaikan kepada kepala cabang Bank Jabar bahwa harus melakukan CSR itu, saya bilang. Jadi silakan supporting pembangunan apa, tapi itu juga tolong difikirkan. Karena kita berpikir bahwa di sekolahan, di depan sekolah itu dibikin tiang-tiang listrik, malamnya terang, kan mantep tuh, mengurangi resiko kemalingan. Betul. Nah, terus di situ juga bisa malam-malam itu juga ya, apalagi dibuat ini. Jadi itu yang dimaksud dengan pembangunan yang emang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak meninggalkan juga layanan dasarnya, kegiatan sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Infrastruktur penting, tapi yang lainnya juga perlu jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal. Nah, itu tadi. Nah, artinya ini adalah memastikan ya DPRD agar pembangunan ini juga lebih merata, bukan hanya terpusat pada satu sektor saja. Jadi ini pemerataan dari segi pembangunannya tadi begitu ya, Pak Wakil ya. Dan juga termasuk pemerataan juga dari segi wilayahnya juga. Nah, ini seperti apa nih pemerataan pembangunan dari segi wilayahnya sendiri? Kalau tadi kan sektornya ya, Pak Wakil ya. Jadi gini, contoh misalkan makanya kenapa kita kan ada perencanaan pembangunan, disebut perencanaan pembangunan. Misalkan di wilayah industri itu seperti apa kebutuhannya, di wilayah pertanian itu seperti apa kebutuhannya. Nah, kalau di wilayah pertanian berarti yang harus dibangun adalah akses jalan untuk menuju pertanian, sawah. Ya gitu. Kalau di wilayah industri adalah satu misalkan kebijakan pembangunannya adalah kayak model BLK. Pelatihan ya. Pelatihan, ya kan. Makanya waktu itu fraksi PAN mengusulkan bagaimana satu kecamatan satu BLK. Ya kan. Satu kecamatan satu BLK. Jadi ini pelan-pelan akan mengurangi pengangguran dari hasil pembangunan. Karena pembangunan juga harus melahirkan kebijakan pengurangan pengangguran. Efeknya. Nah, itu juga sedang kita dorong DPRD tuh. Sebagaimana melalui fraksi Partai Amanat Nasional, kita dorong satu kecamatan satu BLK. Jadi tidak disentralkan di BLK Cilegon. Jadi di kelurahan lah. Di situ kan masing-masing kebutuhannya. Misalkan di wilayah pertanian Cilegon, misalkan yang masih skup sawahnya banyak, itu adalah dibangunnya adalah BLK pertanian. Disesuaikan karakteristik dari wilayahnya tadi. Ya makanya ada konsep pembangunannya adaptif itu adalah yang bisa bersesuaian dengan kebutuhannya. Ya. Jangan arogan, kita samakan, nggak mungkin. Satu rahim aja beda karakter. Betul. Ya, ini setuju nih Pak Wakil. Bagaimana tadi dari segi pemerataan wilayah, kemudian juga sektor, kemudian juga bagaimana pengembangan SDM ini juga diperlukan sebagai bagian dari pembangunan yang berdaya saing. Bukan hanya pembangunannya saja yang berdaya saing, tapi juga SDM-nya juga yang harus berdaya saing. Tapi sudahkah juga mungkin implementasinya dari BLK saja mungkin yang di Kota Cilegon? Apakah juga sudah cukup mengakomodir
mengakomodir kebutuhan SDM di Kota Cilegon yang juga bisa berdaya saing. Tadi mudah-mudahan juga bisa terakomodir ya, realisasi untuk yang per kelurahan gitu BLK-nya. Ya, karena kita memandang hal ini potensi sumber daya manusia masih butuh peningkatan. Makanya kita memerlukan pemecahan BLK. Iya. Ya kan? Pemecahan BLK. Ya. Asik dong misalkan di wilayah tersebut, dan saya yakin itu asal ada, kita lagi coba kita usahakan dorong dengan regulasi pemerintah, CSR-nya di wilayah tersebut bangun aja BLK. Tidak guna APBD, nggak harus. Contoh saja ya supaya pemirsa tahu. Pembangunan pengaspalan di wilayah Gunung Sugi dari mulai perapatan Brown sampai NSI. Iya. Itu tidak menggunakan dana APBD. Saya hadir, saya komunikasikan dengan industri, karena ini buat lalu lalang masyarakat dan industri. Iya. Boleh nanti pemirsa juga lihat, sekarang lagi proses pembangunannya. Kita duduk bareng dengan korporasi di sana, Iya. industrinya, yaitu adalah industri Candrasi, Kianirtek, NSI, dan SRI. Kita komunikasikan dengan para pihak ini, ya, karena saya selaku DPRD punya berkewajiban untuk bagaimana masyarakat juga menyambut baik keberadaan industri, dan industri pun harus memberikan dampak terhadap masyarakat. Iya. Maka jalan tersebut hari ini dibangun tanpa menyerap APBD. Dibangun oleh patungan ini. CSR tadi ya, Iya. dari perusahaan-perusahaan tadi. Itu. Dan masyarakat bangga. Dan di sini maksudnya keberadaan pembangunan, baik keberadaan industri di sekitar, Ya. memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Jalan sekarang nilainya sekian miliar. Dan yang kedua juga kita bisa memberdayakan pengusaha lokalnya. Yang mempekerjakan pengaspalannya adalah pengusaha lokalnya. Ya, antara forum pengusaha Gunung Sugi dan forum pengusaha Gunung Sugi Bersatu. Iya. Di sini kelihatan kekompakannya, kebersatuannya. Maka kolaboratif ini dalam konsep pembangunan, dalam konsep penyelenggarakan perencanaan pembangunan harus kita wujudkan, bukan dalam tataran kolaboratif, adaptif, tapi dalam arah kebijakannya Iya. ngelor ngidul. Nah, kebijakan ini penting ya. Nah, ini juga artinya peran swasta juga mendukung begitu ya. Mendukung. Dengan adanya daya saing, kemudian juga bagaimana SDM yang lebih unggul lagi. Nggak kerasa nih Pak Wakil, kita udah ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana daya saing dan juga seperti apa pembangunan yang merata di Kota Cilegon. Mungkin ada pesan dan juga harapan yang ingin juga disampaikan terkait dengan tema kita kali ini. Silakan Pak Wakil. Ya, terima kasih pemirsa semuanya dan host kita Teh Ratu Fitri, ya, dalam konsep optimalisasi dan peran DPRD dalam arah kebijakan pembangunan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah memiliki dana yang terbatas, maka diperlukan inovasi kebijakan pembangunan yang bagus dan yang berdaya saing. Tadi saya sudah gambarkan, dan pembangunan itu tidak harus melulu menggunakan dana APBD, bisa kita komunikasikan dengan para pihak swasta, maka insya Allah semuanya ini bisa tercover. Yang kedua adalah bagaimana dana CSR juga jangan selalu diarahkan ke proses pembangunan, tapi tetap pikirkan untuk CSR yang bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat, terus dengan kebutuhan masyarakat baik sembako maupun apa. Silakan pembangunan berjalan, akan tetapi tetap kebutuhan-kebutuhan masyarakat jangan sampai itu diabaikan. Pembangunan bukan berarti mengorbankan kebutuhan itu. Pembangunan bukan berarti memandang sebelah mata, bahwa konsepnya kita lurus saja. Lihat dampak positif dari kita bangun ini. Itu.
Saya tadi sudah bercerita bahwa kenapa tidak harus menggunakan pembangunan itu APBD. Ya, wali kota hari ini saya optimis bisa kreatif karena masih muda lah ya. Lakukan komunikasi-komunikasi yang baik dengan pihak industri. Kita DPRD akan support itu dan kita juga komunikasikan dan saya sudah buktikan bahwa bisa pembangunan jalan tanpa menggunakan APBD. Terima kasih. Baik, kita harapkan pembangunan daerah yang inovatif di Kota Cilegon dan juga tentu saja yang berdaya saing. Terima kasih sekali lagi Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon dari fraksi PAN, Bapak Haji Mas Duki SAGSH. Sama-sama. Atas informasi dan juga waktu yang sudah diberikan kepada kami, yang pasti juga bisa memotivasi dan juga memberikan semangat baru untuk masyarakat Kota Cilegon. Sehat selalu Bapak. Amin. Di setiap kesempatan. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Siap, terima kasih. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam dialog khusus bersama DPRD Kota Cilegon dengan tema yang kali ini sudah disampaikan tadi. Akhirnya saya Ratu Fitri mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak.